dengan disepakatinya garis batas baru wilayah seluas 127,3 hektar yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia. Sementara itu, hanya 4,9 hektar dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia. Hey geng, kali ini kita mendapatkan berita yang cukup menghebohkan nih geng. Yang pertama datang dari perbatasan negara kita dengan tetangga tercinta kita, yaitu Malaysia. Baru-baru ini dikabarkan bahwa batas wilayah telah resmi diubah dan Indonesia memperoleh tambahan area seluas 127,3 hektar dari Malaysia nih geng. Ini luar biasa banget nih geng. Lalu bagaimana ceritanya bisa terjadi demikian? Kita akan membahasnya setelah ini. Berita selanjutnya yaitu berasal dari Rusia yang baru-baru ini telah mengirimkan jet tempur andalannya yaitu Su-57 ke Malaysia. Nah, ada apa gerangan? Apakah Malaysia akan membeli Su-57 dari Rusia? Penasaran? Mari kita simak berita ini. Mari kita membahas satu persatu nih geng tentang berita. Yang pertama, kabar yang sangat menghebohkan bagi netizen Indonesia, juga negara tetangga kita nih geng. Indonesia telah resmi menerima wilayah baru seluas 127,3 hektar dari Malaysia. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, sebelum kita mendalami lebih lanjut, mari kita perkenalan dulu geng dengan kawasan ini, yaitu Pulau Sebatik. Pulau ini bukanlah pulau biasa karena dibagi menjadi dua bagian, satu di selatan milik Indonesia dan satu di utara milik Malaysia. Yang membuatnya semakin menarik adalah fakta bahwa bukan hanya garis-garis yang ada di tepi batas ini nih geng, melainkan jalan, rumah penduduk, dan bahkan area perkebunan warga. Secara geografis, Sebatik terletak di Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan Sabah di Malaysia. Lokasinya sangat strategis dan dekat dengan jalur perdagangan global. Jadi, tempat ini menjadi akses keluar masuk untuk aktivitas antar negara dan memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah nih geng. Oleh sebab itu, permasalahannya batas wilayah di sini sangat serius. Sekarang, kabar barunya pada 15 April 2026 lalu, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari mengumumkan sesuatu yang cukup mengejutkan banyak orang. Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat mengenai batas baru di Pulau Sebatik dan hasilnya sangat menguntungkan nih geng. Indonesia mendapatkan tambahan sekitar 127,3 hektar dari Malaysia. Sementara itu, Malaysia hanya memperoleh 4,9 hektar saja. Nah, kita lihat angkanya, Indonesia sudah menang banyak nih geng. Indonesia telah meraih banyak kemenangan nih geng. Ibaratnya sedang bertukar lahan, namun kita mendapatkan bonus lahan yang sangat berharga. Sementara yang kita tukarkan hanya sebidang kecil. Nice. Tidak hanya itu, di bagian lain Kalimantan, lebih tepatnya di area Sinapat dan B2700 serta B3100, hasilnya pun mengesankan nih geng. Indonesia dilaporkan memperoleh 5.207,7 hektar, sementara Malaysia hanya mendapatkan 778,5 hektar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia meraih kemenangan yang sangat signifikan nih geng, secara keseluruhannya. Sekarang bagi kalian yang merasa bingung mengapa garis batas negara ini tiba-tiba mengalami perubahan, mengapa Indonesia bisa memperoleh lebih banyak nih geng? Apa sebenarnya yang berlangsung di balik proses diplomasi ini? Yuk kita tonton videonya hingga selesai. Baiklah, jadi pertanyaan kita sekarang, mengapa wilayah Malaysia bisa menjadi bagian dari Indonesia? Alasannya adalah karena situasi di Pulau Sebatik yang sebelumnya masuk dalam kategori masalah besar yang belum diselesaikan atau OBP. Ini berarti wilayah tersebut merupakan sengketa yang belum mendapatkan penyelesaian secara hukum dan teknis. Selama bertahun-tahun, batas di lapangan seringkali tidak sesuai dengan peta yang ada. Dengan adanya perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan ketegangan kecil dari perbatasan. Oleh karena itu, penyelesaian tidak bisa dilakukan sembarangan nih geng. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari survei lapangan hingga pengukuran ulang koordinat.
Negosiasi bilateral antara Indonesia dan akhirnya dituangkan dalam kesepakatan resmi, termasuk dalam MOU tahun 2025 lalu. Hasil akhirnya akan diumumkan pada April 2026. Nah, mari kita lanjutkan nih geng. Kenapa Indonesia memperoleh lebih banyak tanah dibandingkan dengan Malaysia? Sebabnya adalah selama proses verifikasi teknis ada area yang memiliki ikatan sejarah, geografis, dan administratif yang lebih kuat dengan kita nih geng, termasuk ke Indonesia. Jadi setelah dilakukan pengukuran ulang, bisa jadi garis batas lama ternyata tidak seakurat yang diperkirakan. Ini bukan serta-merta mengambil hak, tetapi adalah koreksi yang didasarkan pada data dan kesepakatan bersama dengan Indonesia. Dengan hal ini, kedaulatan pun menjadi lebih kokoh. Batas negara kini juga lebih jelas dan diakui secara bersama. Ekonomi di sepanjang perbatasan berpotensi meningkatkan berkat dukungan perkembangan pos lintas batas seperti PLBN Sibatik yang telah menjadi pusat kegiatan baru, dan pemerintah kita tidak akan berhenti di sini saja nih geng. Langkah berikutnya dikatakan adalah ratifikasi perjanjian lintas batas. Selain itu ada juga penyelesaian kompensasi untuk warga yang terdampak, penguatan infrastruktur perbatasan, dan ada juga alokasi anggaran sebesar 86 miliar untuk operasional PLBN pada tahun 2026 ini nih geng. Sangat bagus bukan? Nah, pun hijau kekenahan sih. Indonesia meraih banyak keuntungan nih geng. Telah mendapatkan 127,3 hektar. Bahkan terdapat rencana memperoleh tambahan sekitar 5.000 hektar lagi dari Malaysia. Dari sini kita dapat melihat bagaimana diplomasi yang tenang dapat mengubah peta tanpa adanya satu butir pun peluru ditembakkan. Nah, itu berita pertama. Sekarang berita kedua nih geng. Mari kita lanjutkan. Belum lama ini Rusia kembali mengirimkan pesawat tempur siluman Su-57 ke Malaysia. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Malaysia berencana untuk membeli Su-57? Jadi kita mengambil berita dari Airspace Review. Pesawat ini dibawa oleh Rosoboronets Export, sebuah perusahaan ekspor senjata Rusia, dalam pameran pertahanan International Defense Service Asia 2026 atau DSA 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur dari 20 sampai 23 April 2026. Dikatakan bahwa tujuan utama Rusia adalah untuk memperkuat kolaborasi militer dengan Malaysia, memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, serta menawarkan alat utama sistem senjata yang telah terbukti kehandalannya nih geng kepada negara-negara di wilayah tersebut. Untuk Su-57 jelas bahwa varian yang ditawarkan adalah versi Su-57E, di mana pesawat ini sudah kompatibel dengan sistem dan senjata yang saat ini digunakan oleh Malaysia. Ini sangat penting karena Malaysia sudah mengoperasikan Sukhoi Su-30 MKM. Dengan kata lain, jika Malaysia memutuskan untuk membeli Su-57, mereka tidak perlu melakukan adaptasi besar. Pengaturan logistik dan pelatihan bisa saja jadi lebih sederhana, dan integrasi sistem juga dapat diperlakukan dengan lebih cepat. Target pemasaran Rusia kali ini adalah Malaysia dan kawasan Asia Pasifik. Direktur Rosoboronets Export Alexander Mikev secara jelas menyatakan bahwa Rusia ingin meningkatkan kerjasama militer dengan Malaysia, dan Su-57E dianggap sebagai pilihan modernisasi yang sempurna untuk Angkatan Udara Malaysia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang geng, yang paling krusial, apakah Malaysia akan mengambil banyak Su-57 ini saat ditawarkan atau hanya sekedar tersenyum? Atau mungkin ada negara lain yang secara diam-diam mengamati Su-57 di pameran tersebut? Apakah mungkin Indonesia? Silakan kalian diskusikan di kolom komentar. Sebagai penutup, kita akan mengingatkan bahwa tetap menjadi pemberani dan jangan terlalu santai dengan cemoohan para koruptor di Indonesia. Demi Indonesia yang kuat, dan salam ikonik buat kalian semua.